Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, peserta Mutiara Iman, pemirsa Mutiara Iman yang saya hormati, jumpa lagi bersama saya Suhaibah Aslamiyah. Insya Allah akan menyampaikan tema pada pagi hari ini adalah bagaimana Islam memandang fenomena normalisasi kata kasar yang terjadi pada anak-anak kita, anak-anak Gen Z di era digital. Para pemirsa setia Mutiara Iman, fenomena yang marak terjadi sekarang ya, yaitu normalisasi bersikap memandang wajar. Apa itu fenomenanya? Fenomena yang sekarang marak kita dengarkan ya, kata-kata kasar, kata-kata saru, kata-kata ujaran bahasa-bahasa yang dulu kita menganggap tabu, saru begitu ya. Kata-kata yang kita anggap, kok ngomongnya mohon maaf bahasa binatang keluar semua. Tetapi sekarang kita menyaksikan, melihat ya, fenomena tersebut dianggap wajar oleh sebagian anak-anak kita dan hampir merata ya, terutama di era digital oleh anak-anak kita, anak-anak Gen Z. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak Gen Z kan anak-anak yang hidup di tahun 2017 sampai 2022 ya, yang lahir sekitar tahun itu. Nah, ini yang terjadi, sehingga apa yang dulu kita anggap tabu, kata-kata itu yang kita rasa kasar, justru sekarang menjadi hal yang biasa. Iya, hal yang dianggap sudah tidak tabu lagi. Astagfirullahaladzim, ini yang menjadi catatan kita semua sebagai umat muslim ya. Apa yang terjadi? Harusnya ya, kata-kata tersebut tidak layak untuk diperdengarkan, apalagi normalisasi ya. Contohnya nyata sekali ya, mohon maaf, di media-media sosial, contohnya di TikTok, justru konten-konten yang memperlihatkan kata-kata kasarnya, kata-kata joroknya itu menjadi viral, jutaan kali ditonton oleh para netizen, ya kan? Dan itu menjadi sebuah lucu-lucuan, mohon maaf, lucu-lucuan lah, kemudian ekspresif dan lain sebagainya. Ya, kita lihat lagi fenomena di grup-grup WhatsApp remaja ya. Mohon maaf, kata-kata binatang ya, kata-kata kasar lainnya itu bukan lagi sebuah makian ya para saudara Kompas TV, namun sebuah ekspresif ya, penguatan kata mereka. Nah, ada juga sampai dengan para influencer, para public figure, para mohon maaf ya stand up comedy dan lain sebagainya gitu ya, itu memakai kata-kata kasar, kata-kata yang dianggap tabu, justru menjadi branding dirinya, disebut sebagai jujur, membranding dirinya apa adanya. Masya Allah. Nah, ini apa sebenarnya, kalau kita telisik lagi, bahayanya itu yang paling besar ialah hilangnya batas adab moral, hilangnya barometer sopan santun. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara Mutiara Iman, dimanapun Anda berada ya. Ketika kata-kata saru, kata-kata vulgar, kata-kata jorok, mohon maaf, kata-kata umpatan
bahasa-bahasa binatang keluar semua, dan itu adalah sebuah lucu-lucuan, dianggap sebuah fenomena, itu kan branding saya, itu kan kejujuran gitu, itu kan lucu-lucuan aja gitu, nggak niatan seperti itu. Apa yang terjadi? Lambat laun generasi kita, naudzubillah, akhlaknya akan semakin bobrok. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat fenomena ini ternormalisasi, dianggap biasa? Banyak ya, para pemirsa Mutiara Iman. Di antara beberapa fenomena yang terjadi ini karena ada beberapa faktor yang mendukung. Di antaranya adalah memang satu adalah benar-benar faktor media sosial. Ya, betapa banyaknya media sosial yang justru viral gara-gara kata-kata umpatan, kata-kata saru, kata-kata kotor. Ya, mereka memakai itu supaya apa? Meningkatkan clickbait. Nah, supaya orang mengklik, akhirnya konten tersebut viral dan rating tertinggi. Kalau sudah rating tertinggi, tahu sendiri ya kan, banyak iklan dan popularitas meningkat begitu. Ini yang membuat seseorang terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya apa? Para netizen pun akhirnya terbiasa mendengar kata-kata tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah faktor yang membuat normalisasi kata-kata saru ini adalah budaya meme dan humor. Jadi ketika seseorang, ya banyak sekali ya kan dari teman-teman kita, anak-anak kita memperlihatkan, memakai kata-kata yang seperti itu untuk lucu-lucuan, untuk bercanda, untuk ekspresi lucu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Audiens sudah terbiasa mendengarkan kata-kata yang saru dan menganggap itu hanya lucu-lucuan saja. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah peer pressure ya. Nah, adanya tekanan teman sebaya. Nah, ini dia yang dirasakan oleh anak-anak kita, itu adalah ngomongnya datar banget sih loh gitu kan. Gak gaul gitu. Itu dianggap gak gaul. Ini yang harus dicermati. Kalau tidak memakai kata-kata seperti itu dianggap gak gaul. Ini salah satu pengaruhnya. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya kontrol daripada orang tua dan juga instansi pendidikan. Baik para pemirsa Kompas TV, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di program Mutiara Iman bersama saya Swaibah Aslamiyah, membahas tema bagaimana Islam memandang fenomena normalisasi kata kasar yang terjadi di era digital terhadap anak-anak kita ya di usia Gen Z. Saudara Kompas TV yang berbahagia, tadi kita sudah mengawali ya dengan bagaimana fenomena normalisasinya, dianggap wajarnya kata-kata kasar, ujaran, kata-kata kotor, bahasa-bahasa binatang dianggap sudah tidak tabu, dianggap wajar oleh sebagian kita, oleh sebagian anak-anak kita ya, yang dicontohkan oleh di berbagai influencer, para public figure ya, menjadi candaan-candaan biasa, kata-kata kasar, kata-kata kotor menjadi lucu-lucuan, menjadi sebuah ajang menjadi ajang untuk ekspresi belaka. Nah ini, jadi ternyata dari normalisasi tersebut itu memberikan dampak yang serius ya, dampak yang perlu kita perhatikan, yang kita notice ya, warning untuk kita semuanya sebagai orang tua, sebagai umat Islam ya. Apa saja dampaknya? Dampak yang terjadi ketika sudah terbiasa ya anak-anak kita menggunakan, mendengarkan
kata-kata kasar sudah dianggap biasa. Yang pertama dampaknya adalah dari dampak psikologi, ya. Jadi di dalam dampak psikologi itu membuat seseorang yang terbiasa mendengarkan dan juga ya mengatakan kata-kata seperti itu, maaf ya, itu membuat memicu penurunan empati. Nah, jadi sudah biasa. Jadi ada orang yang mohon maaf dibully, ada anak yang ditindas, itu terbiasa. Karena apa? Dengan kata-kata seperti itu, ya. Dan juga dampak psikologi lagi ada terjadinya meningkatnya agresivitas verbal, ya. Ngomongnya kalau nggak ngomong seperti itu tuh nggak keren. Ngomongnya kalau berbicara dengan tanpa embel-embel kata-kata seperti itu dianggap datar banget sih. Ngomongnya flat banget gitu, nggak ada ekspresi dan lain sebagainya. Ini ya. Kemudian dampak selanjutnya yang kedua adalah dampak sosial. Ternyata ketika anak-anak kita terbiasa mendengarkan, memaparkan kata-kata seperti itu, naudzubillah, ya, maka dampak bahaya dari segi sosial adalah sering atau bisa memicu konflik. Ya, dengan kata-kata seperti itu, kalau dirasa terbiasa, apalagi terhadap orang yang mungkin tidak terbiasa, maka akan memicu konflik tentu. Maka dari sinilah akan hilang hubungan, kualitas antar individu, mengancam hubungan, kualitas hubungan antar individu, begitu saudara Kompas TV. Kemudian dampak yang berbahaya yang perlu kita perhatikan lagi adalah dari segi karakter. Masya Allah, di sini juga bisa menghilangkan batas tadi itu, adab, menurunnya kualitas akhlakul karimah tentu, sehingga hormat kepada orang tua nggak tahu batasnya apa, hormat kepada guru nggak tahu, guru dianggap teman, iya kan, melontarkan kata-kata seperti itu terbiasa, tidak ada batas, nggak ada bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang yang berilmu. Nah, ini hilang semuanya, tidak tahu standarnya bagaimana, ya. Kemudian Islam juga pasti melarang, ya, banyak sekali ujaran-ujaran yang memang tidak sesuai dengan norma-norma agama, dan ini harus diketahui oleh kita sebagai orang tua, oleh teman-teman, oleh anak-anak kita, ya. Literasi digitalnya ditingkatkan. Bagaimana kita sekarang menghadapi fenomena ini supaya terhindar dari bahaya yang terdapat atau dampak ketika paparan ujaran kata-kata kotor itu sudah mulai terbiasa. Apa saja saudara Kompas TV yang berbahagia, pasti ya kita harus mengetahui kenapa, ya, apa dan bagaimana. Nah, ini bagaimana Islam memandang dari Al-Quran, ya kan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Nah, begitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, ya, mengolok-olok kaum yang lain. Karena apa? Ya, mengolok-olok itu bisa jadi mencela, membuli, merendahkan dengan embel-embel lucu-lucuan lah, dengan embel-embel humor sajalah, bercanda, iya kan. Boleh jadi mereka yang kita rendahkan, mereka yang diolok-olok itu lebih baik, gak tahu semua, ya, hanya Allah yang tahu, iya kan. Nah, maka janganlah suatu kaum memperolok kaum-kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Kemudian dalam surat Al-Isra juga ada ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Ya,
katakanlah kepada hamba-hambaku, berbicaralah dengan sesuatu yang lebih baik, ya, karena dimanapun itu syaitan ya akan mencoba untuk mengusik manusia, ya, gatel kalau melihat seorang manusia itu selalu berkata baik, maka syaitan itu selalu berusaha, ya, tidak pernah move on untuk menggoda manusia supaya kali ini ya berkata-kata yang kasar, nggak yang standar begitu, ya. Kemudian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, laisa minal mu'min, laisal mu'min lit-ta'an, ya, walal la'in, walal fahish, walal badi. Kata Rasul, seorang mukmin itu bukanlah seseorang yang suka mencela, at-ta'an, walal la'an, orang yang suka melaknat, ya kan, walal fahish, orang yang suka berkata keji, walal badi, orang yang suka berkata kotor, berkata jorok, berkata saru. Berarti bagaimana ketika seseorang terbiasa dengan melakukan, dipertanyakan keimanannya, ya. Ada juga Rasul SAW bersabda di dalam narasi yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Jadi kalau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak baik, maka sebaiknya diam. Begitu. Qaul ulama banyak sekali. Imam Ghazali mengatakan sebagai seorang muslim itu wajib untuk menjaga lidahnya masing-masing, ya kan? Cerminan hati. Bahasa itu adalah cerminan hati. Begitu. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Soibah Islamiyah, setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di acara Mutiara Iman bersama saya, Soibah Islamiyah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bahas bagaimana Islam memandang, ya, fenomena normalisasinya kata-kata saru, kata-kata kasar yang terjadi di era digital ini di tengah-tengah kalangan anak-anak kita, anak-anak Gen Z, ya. Karena bukan hanya sebuah warning, tetapi ini sudah nyata adanya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tadi Islam sudah memberikan pandangan kenapa, ya, kenapa Islam tidak membolehkan, ya. Ada dari Al-Quran, dari surat Al-Hujurat, kemudian surat Al-Isra, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengendikan di dalam beberapa narasi hadis sahih, gitu ya, dan juga para ulama-ulama salafus salih juga menganjurkan untuk selalu berkata baik. Karena apa? Bahasa merupakan cerminan. Bahasa kotor merupakan cerminan hati yang kotor, ya. Betapa kita sudah tahu banyak beberapa jurnal-jurnal riset yang sudah dibuktikan, ya. Salah satunya ada beberapa yang kita baca bersama, ya kan, ada studi tentang language, ya, dan juga sosial psikologi mengatakan bahwasannya di dalam risetnya tersebut kata-kata ketika seseorang sudah terbiasa dengan kata-kata kotor, kata-kata saru, ya kan, kata-kata kasar dan lain sebagainya, maka ini akan meningkatkan pengaruh agresivitas, permisif terhadap segala bentuk agresivitas verbal, dan juga melemahkan norma-norma agama dan juga sosial. Ada di jurnal lain juga mengatakan, ya, di Amerika, jurnal Amerika kalau tidak salah, itu mengatakan bahwasanya paparan kata-kata kasar, kata-kata saru ketika sudah terdengar terbiasa, maka ini akan memperburuk mental well-being seseorang, ya. Seseorang dianggap akan menjadi sebuah mental yang baik, menjadi seorang yang baik, yang tahan terhadap semua masalah hidup, ya. Tetapi ketika mendengar terbiasa dengan kata-kata seperti itu, maka ini memperburuk mental well-being, dan juga cenderung
terhadap bullying. Nah, ini bullying, terhadap perlakuan bullying. Oleh karenanya, marilah kita berjabat tangan, marilah kita menguatkan, saling menguatkan. Dari mana? Yang pertama itu dari keluarga. Kita sebagai orang tua, saudara Kompas TV, menjadi garda terdepan, menjadi teladan bagi anak-anak kita yang ada di rumah minimal. Menjadi profesinya guru dimanapun Anda berada, apalagi ini ya. Ini menjadi teladan dari kata-kata kita. Jangan sampai ya meniru. Naudzubillah kalau kita juga ikut-ikutan gaul, dianggap gaul dan lain sebagainya. Justru kita akan dilihat. Jadilah teladan, ya. Kuatkan lagi mental, karakter, akhlakul karimah di rumah. Maaf, contohnya, nak, nggak boleh kayak kata seperti itu, ya. Itu jangan, saru itu. Mereka kadang nggak tahu saru itu apa, mah. Itu sudah agak hilang itu. Saru nggak boleh, ya. Nonton seperti ini, saru. Nah, silakan kuatkan kembali karakter akhlakul karimah yang ada di rumah. Yang kedua adalah mari Bapak Ibu yang berada di instansi pendidikan, ya kan, dari mulai anak usia dini sampai dengan mahasiswa perkuliahan, silahkan gencarkan kembali literasi digital, ya. Kuatkan kembali norma-norma yang ada di sekolah, contohnya karakter-karakter, ya kan, dikuatkan lagi disiplin dalam berbahasa dan lain sebagainya. Kemudian dari segi media sosial, mari kita mengajak para influencer, para konten kreator untuk bersama-sama secara masif, ya, menyebarkan kata-kata yang damai, kata-kata yang jauh dari kata-kata kasar, ya. Nah, kemudian juga yang bisa kita lakukan selain daripada influencer, kalau kita tidak punya channel, tidak punya kreasi dan lain sebagainya, silahkan filter dan komplain, ya, laporkan konten yang disinyalir menyebarkan kata-kata kasar dan juga ujaran kebencian, contohnya, ya kan. Dari segi agama, ya, kita juga tahu, ya kan, bahwasanya menjaga lisan itu adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Ya, bukankah Rasul juga mengisyaratkan bahwasanya menjaga lidah itu adalah yang paling penting yang dilakukan oleh seorang muslim. Banyak, ya, dalam narasi hadis itu banyak orang yang tersungkur, ya, dicelupkan ke dalam neraka jahanam itu yang tidak bisa menjaga lisannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, saudara Kompas TV, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, menjaga generasi mendatang supaya menjadi generasi yang akhlaknya, ya, yang bisa menjaga akhlak dan juga karakternya supaya bisa menjadi generasi yang handal dan berkarakter. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa semuanya, semoga generasi selanjutnya, generasi anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa, yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, terima kasih, kita berdoa bersama. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.